balik keindahan arsitektur kolonial Lawang Sewu, ada jeritan-jeritan malam yang tak pernah tercatat dalam sejarah. Mereka bilang, suara itu berasal dari jiwa-jiwa yang terjebak selamanya di ruang bawah tanah. Dan malam itu, seorang pemuda nekat membuktikannya sendiri. Kereta malam tiba di stasiun Tawang, Semarang. Dari kejauhan, bangunan megah bergaya Belanda itu berdiri dengan gagah sekaligus mencekam. Lawang Sewu, sebutan yang berarti 1000 pintu, seakan menatap siapapun yang berani mendekat. Lampu jalan redup, suara serangga malam bersahut-sahutan, sementara angin malam berhembus membawa aroma lembab khas bangunan Tua Raka. Mahasiswa asal Jakarta yang tengah melakukan penelitian sejarah kolonial, menatap kagum sekaligus gugup. Ia telah mendengar banyak cerita tentang tempat ini, lorong bawah tanah yang gelap, ruang tahanan yang menjadi saksi bisu penyiksaan, hingga suara jeritan misterius yang terdengar tanpa asal. Namun rasa penasarannya lebih kuat daripada rasa takut. Sambil membawa kamera dan buku catatan, ia melangkah masuk ke halaman luas Lawang Sewu. Bayangan pohon besar yang menutupi sebagian bangunan menambah kesan angker. Hatinya berdegup kencang, seolah setiap langkahnya disaksikan oleh ribuan mata tak kasat mata. Di depan gerbang, seorang pria tua berpeci hitam menghentikan langkah Raka. Wajahnya penuh kerut, matanya tajam, dan suaranya berat. "Anak muda, apa kau yakin ingin masuk malam ini?" Tanyanya lirih, seolah sedang menguji. Raka mengangguk mantap, meski keringat dingin mulai merembes di pelipis. "Saya hanya ingin meneliti, Pak. Hanya beberapa jam saja." Penjaga itu terdiam lama, lalu mendekatkan wajahnya. "Ingat, jangan buka pintu sembarangan. Kalau kau mendengar suara orang memanggil namamu, jangan menoleh. Kalau kau mencium bau anyir darah, segera keluar. Itu tandanya mereka sudah dekat." Raka menelan ludah, separuh yakin, separuh ragu. Namun, dorongan rasa ingin tahu membuatnya tetap melangkah masuk melewati pintu kayu raksasa yang berderit berat. Begitu memasuki bangunan, hawa dingin menusuk tulang. Lorong panjang dengan pintu-pintu yang tak terhitung jumlahnya terbentang di hadapannya. Suara langkahnya menggema, tapi entah mengapa terdengar seperti ada langkah lain yang mengikuti di belakang. Raka mencoba menenangkan diri. Ia memotret ukiran pintu, dinding berlumut, dan kaca patri pecah yang memantulkan bayangan samar. Namun semakin lama ia berjalan, semakin kuat perasaan diawasi. Di salah satu sudut, ia melihat sebuah pintu setengah terbuka. Dari celahnya, samar-samar terdengar suara seseorang berbisik. Raka mendekat, tapi begitu ia menengok ke dalam, ruangan itu kosong, hanya ada bayangan panjang yang bergoyang sendiri di dinding. Raka menemukan tangga menurun menuju lorong bawah tanah yang terkenal angker. Udara di sana lebih lembab, pengap, dan penuh bau besi berkarat. Lampu senter kecilnya hanya mampu menerangi sedikit jalan di depan. Di sepanjang dinding, ia melihat bekas-bekas ukiran dan goresan seperti tanda orang yang pernah dirantai di sana. Jantungnya semakin berdegup cepat ketika ia mendengar suara rantai diseret, bergema di lorong sepi itu. Tiba-tiba, suara jeritan melengking pecah dari kegelapan, membuat tubuh Raka membeku. Suara itu terdengar begitu nyata, penuh penderitaan, seolah berasal dari seseorang yang masih disiksa di tempat itu. Raka menyorotkan senter ke arah suara jeritan. Di balik jeruji besi yang berkarat, ia melihat bayangan seorang perempuan berambut panjang, bajunya compang-camping, wajahnya pucat tak berbentuk jelas. Sosok itu menggenggam jeruji dengan tangan kurus penuh luka, lalu menatapnya dengan mata kosong. "Keluar, keluar sebelum terlambat," bisiknya. Suaranya berat bercampur serak. Raka terhuyung ke belakang, hampir menjatuhkan senternya. Namun begitu ia kembali menyorot ke arah jeruji, sosok itu sudah menghilang. Hanya ada jeruji kosong, dingin, dan berkarat. Yang tersisa hanyalah bau anyir darah yang semakin menyengat. Raka mencoba menenangkan diri. Ia mengatur napas, menatap ke arah lorong gelap yang tampak tak berujung. Keringat dingin membasahi tengkuknya, meski udara di ruang bawah tanah begitu dingin. Saat ia melangkah kembali, terdengar suara lirih dari kejauhan. Bukan jeritan kali ini, melainkan bisikan. Bisikan itu menyebut namanya pelan, berulang-ulang. "Raka. Raka." Ia berhenti. Teringat pesan penjaga tua di gerbang, "Jangan menoleh jika ada yang memanggil namamu." Namun semakin ia menahan diri,
Bisikan itu makin keras, makin mendekat, seakan berada tepat di telinganya. Langkah kaki lain mulai terdengar, menyusul dari belakang. Suara itu jelas, teratur, mengikuti ritme langkah Raka. Tapi ketika ia mempercepat jalannya, langkah itu pun ikut cepat. Dengan hati-hati, ia mencoba menoleh sedikit. Di ujung lorong, samar-samar terlihat bayangan hitam bergerak. Tubuhnya tinggi, lebih tinggi dari manusia biasa, dengan tangan panjang menjuntai hampir menyentuh lantai. Raka berlari kecil, tapi lorong itu seakan tak berujung. Bayangan itu kian mendekat, suaranya berat, seperti tarikan napas makhluk lapar yang haus darah. Akhirnya, Raka menemukan tangga sempit menuju lantai atas. Ia bergegas menaikinya, napas tersengal, hampir terjatuh karena licin. Begitu ia mencapai ujung tangga, lorong bawah tanah tertutup gelap pekat, seolah menelan bayangan itu kembali ke kegelapan. Namun, rasa lega itu tak bertahan lama. Di lantai atas, suasana lebih mencekam. Lampu-lampu redup berkelip sendiri, pintu-pintu terbuka dan tertutup pelan seakan ada yang bermain-main dengannya. Dari kejauhan, terdengar suara langkah sepatu tentara, teratur, menghentak, seakan masih ada barisan pasukan Belanda yang berpatroli di koridor itu. Raka memasuki salah satu ruangan luas yang penuh debu. Di dalamnya ada sebuah cermin besar, retak di beberapa bagian. Ia menyalakan senter dan menatap bayangannya sendiri. Namun yang terlihat di cermin bukan hanya dirinya. Di belakangnya, berdiri sosok wanita dengan rambut panjang menutupi wajah, mengenakan gaun putih kusam penuh noda merah. Ia bergerak pelan, mendekat ke arah Raka, tapi di ruangan kosong itu tak ada siapapun selain dirinya. Ketika ia menoleh cepat, ruangan kosong. Saat kembali melihat ke cermin, sosok itu sudah tepat berada di sampingnya. Wajah pucatnya penuh senyum menyeringai. Senter Raka mati mendadak, meninggalkan kegelapan total. Lalu sebuah jeritan panjang memecah keheningan, begitu dekat hingga telinganya berdengung. Suara itu bukan sekadar teriakan manusia, itu jeritan yang bercampur dengan suara besi beradu, rantai diseret, dan tangisan ribuan jiwa. Raka menutup telinga, berjongkok di lantai, tubuhnya gemetar hebat. Bau anyir darah semakin kuat, menusuk hidung, membuatnya hampir muntah. Dalam kegelapan itu, ia sadar satu hal, Lawang Sewu bukan sekadar bangunan tua bersejarah. Tempat ini adalah penjara bagi arwah-arwah tersiksa, dan malam ini, ia sudah masuk terlalu jauh untuk bisa keluar dengan mudah. Raka berusaha menyalakan kembali senter, dan untungnya lampu kecil itu hidup meski redup. Ia bangkit dengan lutut gemetar, mencoba mencari jalan keluar. Saat melewati lorong panjang, salah satu pintu di sisi kiri terbuka dengan sendirinya. Pelan-pelan ia mengintip ke dalam. Ruangan itu kosong, hanya ada kursi kayu tua yang terbalik dan noda merah kecoklatan di lantai. Bau anyir semakin kuat dari arah ruangan itu. Ketika ia hendak mundur, pintu tiba-tiba tertutup keras di hadapannya, membuatnya hampir terjebak di dalam. Jantung Raka berdetak semakin kencang. Ia sadar, bangunan ini tak hanya dihuni arwah, tapi juga sesuatu yang bisa mengendalikannya secara nyata. Raka menemukan ruang dengan jeruji besi yang masih berdiri tegak. Dari dalam ruangan itu, terdengar suara tangisan perempuan yang begitu menyayat hati. Suara itu naik turun, kadang seperti rintihan, kadang seperti teriakan penuh amarah. Ia mendekat, menyorotkan senter ke balik jeruji. Untuk sesaat, terlihat sosok perempuan berwajah pucat duduk di sudut, kepalanya tertunduk. Rambut hitam panjangnya menutupi wajah. "Kenapa kau di sini?" tanya Raka, tanpa sadar berbicara. Sosok itu mengangkat wajahnya perlahan. Matanya hitam pekat tanpa bola mata, mulutnya terbuka lebar menampakkan gigi patah-patah berlumuran darah. Ia menjerit sekuat-kuatnya, hingga seluruh ruangan berguncang. Setelah lari dari ruang tahanan, Raka tersandung sesuatu di lantai lorong. Ia menyorot dengan senter, ternyata lantai penuh dengan coretan aneh, simbol-simbol yang tak ia kenali. Beberapa simbol berbentuk lingkaran dengan tanda menyerupai mata, sementara lainnya seperti huruf kuno Belanda. Noda merah gelap menempel di sela-selanya, seakan ditulis dengan darah. Saat ia memperhatikan lebih dekat, simbol-simbol itu seakan berdenyut, hidup, dan mengeluarkan suara berbisik yang tak jelas. Raka segera mundur, menyadari ia telah menginjak area terlarang. Dari kejauhan,
suara derap sepatu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, teratur, seperti barisan pasukan yang sedang berpatroli. Raka mematikan senter, bersembunyi di balik pintu. Ia menatap lorong, dan matanya melebar ketakutan. Belasan sosok tentara Belanda dengan seragam kusam melintas, wajah mereka pucat keabu-abuan, sebagian tanpa mata, sebagian dengan luka tembak menganga. Mereka berjalan lurus, menembus udara, seakan masih terjebak dalam patroli abadi. Salah satu tentara berhenti, menoleh ke arah tempat Raka bersembunyi. Raka menahan napas, tubuhnya kaku. Untungnya, sosok itu kembali berjalan, menghilang ke kegelapan. Raka memasuki ruangan lain yang penuh cermin-cermin besar berdebu. Saat ia melangkah masuk, bayangan dirinya terpantul berkali-kali, tapi anehnya, tidak semua bayangan bergerak sesuai gerakannya. Salah satu bayangan tetap berdiri diam, bahkan ketika ia melambaikan tangan. Bayangan itu perlahan menyeringai, matanya memerah, lalu berjalan mendekat ke arah kaca seakan ingin keluar. Raka mundur cepat, tapi cermin-cermin itu bergetar keras, seakan akan pecah dan melepaskan sesuatu yang selama ini terperangkap di baliknya. Di salah satu lorong, Raka mendengar suara gaduh dari balik pintu besar. Suara orang dipukul, rantai beradu, dan teriakan meminta ampun. Ia menempelkan telinga ke pintu, tubuhnya bergetar mendengar penderitaan yang begitu nyata. Namun, ketika ia memberanikan diri membuka pintu itu, ruangan di baliknya kosong. Hanya ada lantai berlumut dan bau anyir yang menyengat. Suara teriakan lenyap seketika, meninggalkan keheningan menakutkan. Tiba-tiba, pintu menutup keras di belakangnya, dan dari kegelapan muncul suara tawa rendah, berat, bukan manusia. Saat berbalik, Raka melihat sosok perempuan berdiri di ujung lorong. Tubuhnya tinggi kurus, kepalanya menunduk, rambut panjang menutupi wajah. Ia hanya berdiri diam, tetapi hawa dingin menusuk langsung memenuhi ruangan. Sosok itu mulai berjalan mendekat, langkahnya pelan tapi bergema keras di lorong. Raka mundur, namun pintu di belakangnya terkunci rapat. Perempuan itu mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah hancur, kulitnya terkelupas, dan matanya kosong. Dengan suara serak, ia berbisik, "Kau tak akan bisa keluar." Perempuan itu mendadak berteriak begitu keras hingga kaca jendela bergetar, dan pintu kayu hampir roboh. Jeritan itu bercampur dengan tangisan ratusan suara lain, seakan seluruh arwah di Lawang Sewu ikut bersuara bersamaan. Raka menutup telinga, matanya basah oleh rasa takut yang menyesakkan. Suasana ruangan berubah, udara menjadi berat, seakan ada ribuan jiwa menekan tubuhnya agar tidak bisa bergerak. Tiba-tiba semua suara terhenti. Senyap. Lalu hanya terdengar suara langkahnya sendiri yang bergema, meski ia tidak sedang melangkah. Raka mencoba lari mencari pintu keluar. Namun, anehnya setiap lorong yang ia lewati selalu membawanya kembali ke titik yang sama. Ia mulai menyadari bahwa Lawang Sewu telah menutup jalannya, memutarbalikkan ruangannya seperti labirin. Semakin ia berlari, semakin kuat rasa sesak di dadanya. Di setiap pintu yang terbuka, ia melihat sekilas wajah-wajah pucat yang menatapnya kosong. Beberapa tangan kurus mencoba meraih keluar dari balik pintu, seakan meminta tolong. "Lepaskan kami," bisik suara-suara itu, membuat Raka hampir kehilangan akal sehat. Raka mencoba lari mencari pintu keluar. Namun, anehnya setiap lorong yang ia lewati selalu membawanya kembali ke titik yang sama. Ia mulai menyadari bahwa Lawang Sewu telah menutup jalannya, memutarbalikkan ruangannya seperti labirin. Semakin ia berlari, semakin kuat rasa sesak di dadanya. Di setiap pintu yang terbuka, ia melihat sekilas wajah-wajah pucat yang menatapnya kosong. Beberapa tangan kurus mencoba meraih keluar dari balik pintu, seakan meminta tolong. "Lepaskan kami," bisik suara-suara itu, membuat Raka hampir kehilangan akal sehat. Akhirnya, Raka menemukan sebuah pintu besar yang berbeda dari lainnya. Pintu itu berukir simbol Belanda kuno bercampur tanda-tanda mistis. Tangan Raka bergetar saat menyentuh gagangnya, dingin seperti es. Begitu pintu terbuka, cahaya samar masuk, seakan memberi jalan keluar. Ia berlari sekuat tenaga, melewati halaman luas. Namun sebelum mencapai gerbang, ia mendengar jeritan terakhir, jeritan yang begitu keras hingga memecahkan keheningan malam. Raka menoleh, dan di jendela lantai atas Lawang Sewu, puluhan wajah pucat menatapnya bersamaan. Senyum menyeramkan mereka seakan mengucapkan satu hal,
Kau sudah menjadi bagian dari kami.